Setelah serangkaian pertandingan penuh tensi dan tontonan adu smash tingkat dewa, dua pemain asing yang menjadi poros utama Jungkwan Yang Red Sparks, yakni Megawati Hangestri Pertiwi dari Indonesia dan Bukilik dari Serbia, resmi meninggalkan klub. Kabar perpisahan ini diumumkan sehari setelah laga pamungkas kejuaraan yang membuat jantung penggemar berdetak seperti reli panjang di set kelima. Seorang pejabat Jungkwan Yang mengonfirmasi pada tanggal 9 April bahwa pembicaraan kontrak dengan Mega dan Bukilik telah dilakukan setelah pertandingan final. Namun sayangnya, kedua pemain menolak tawaran perpanjangan. Mega sang ratu Spike pulang demi ibunya. Mega, yang selama 2 musim menjadi andalan Red Sparks dalam urusan mencetak poin, dan memukau kamera dengan senyum after smash-nya, memilih mundur dari liga demi alasan yang bikin hati semua orang jadi lembek, yaitu ingin merawat sang ibu yang sedang sakit. Cuaca Korea mungkin dingin, tapi hati Mega selalu hangat buat keluarganya, kata agennya yang terlihat galau, mungkin karena kehilangan komisi perpanjangan kontrak. Musim ini saja, Mega menjadi pemain dengan peringkat ketiga dalam perolehan skor liga, dan yang lebih gila lagi, peringkat pertama dalam efisiensi serangan secara keseluruhan. Di final melawan Hankook Life Insurance Pink Speeders, Mega tampil bak karakter utama anime olahraga, mencetak 40 poin di game ketiga, 38 poin di game keempat, dan lagi-lagi 38 poin di game kelima. Netizen pun sepakat, kalau bukan karena Mega, Red Sparks mungkin udah liburan dari babak reguler. Namun meski tampil seganas lava gunung berapi, Red Sparks tetap harus puas di posisi runner-up setelah kalah dramatis dengan skor set 2-3 di game kelima. Sementara itu, tandem internasional Mega di lini serang, Bukilik, juga memutuskan untuk berpamitan. Pemain asal Serbia kelahiran 1999 ini mengungkapkan niat untuk menjajal peruntungan di Liga Eropa, tempat di mana voli profesional adalah ajang unjuk gigi sekaligus ajang adu gaya rambut unik. Meskipun musim ini Bukilik harus beradaptasi dengan posisi baru sebagai outside hitter, bukan posisi andalannya sebagai opposite spiker, ia tetap tampil garang. Bahkan ketika kakinya tidak dalam kondisi sempurna, dia main sambil sakit. Bukilik mencetak 31 poin di game ketiga dan 38 poin di game keempat. Kalau smash bisa jadi mata kuliah, dia dan Mega sudah lulus cum laude. Kepergian Mega dan Bukilik jelas meninggalkan lubang besar di jantung Jungkwan Yang, bukan hanya dalam strategi, tapi juga di hati para penggemar. Kombinasi Mega Bukilik musim ini ibarat nasi dan sambal, pedas, mengenyangkan, dan bikin ketagihan. Namun seperti kata pepatah Korea, kadang, bintang paling bersinar pun perlu berpindah langit. Untuk Mega, tujuan berikutnya adalah lebih dekat dengan keluarga, dan mungkin liga yang lebih hangat dan musim yang lebih pendek, Thailand, Vietnam, atau mungkin balik ke Liga Indonesia. Yang jelas, fans sudah siap membentangkan spanduk, "Welcome home, Mega", sambil bawa sate dan teh manis. Sedangkan Bukilik akan memulai petualangan baru di Eropa, di mana ia berharap bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Kalau hoki, jadi bintang utama dalam poster promosi klub Eropa yang desainnya terlalu ramai. Meski kehilangan 2 mesin poin, pihak Jungkwan Yang tetap bersikap elegan. "Kami menghormati keputusan keduanya dan mendoakan yang terbaik untuk masa depan mereka," ujar perwakilan klub sambil menatap lemari trofi yang belum ditambah musim ini. Namun, jejak Mega dan Bukilik akan terus membekas di papan skor, highlight YouTube, dan tentunya, hati para fans Filik. Terima kasih, Mega dan Bukilik, kalian bukan hanya pemain hebat, tapi juga legenda singkat yang meninggalkan kesan panjang. Musim 2024 dan 2025 Filik wanita Korea berakhir dengan kisah dramatis, dan Red Sparks menjadi tokoh utamanya. Bukan, mereka memang tidak mengangkat trofi, tapi mereka berhasil mengangkat semangat, sportivitas, dan air mata semua penggemarnya,
Dalam istilah netizen, tim ini layak disebut sebagai People's Champion dan Beautiful Loser, kalah dengan indah, karena telah berjuang mati-matian tanpa menyerah. Pada pertandingan penentuan yang berlangsung pada tanggal 8 April di Incheon Samsan World Gymnasium, Red Sparks harus mengakui keunggulan Pink Speeders dengan skor 3-2. Ya, lagi-lagi pertandingan 5 set, kayaknya mereka berlangganan series laga dramatis musim ini, dari pertandingan kedua hingga kelima, semuanya full set. Kalau ini drama Korea, pasti durasinya ditambah jadi 20 episode. Tapi jangan salah, perjalanan Red Sparks menuju final bukan jalan tol mulus. Mereka start dari posisi ketiga musim reguler. Di playoff, mereka berhasil membuat kejutan dengan menumbangkan tim peringkat 2, Hyundai Hillstead. Padahal, di akhir musim reguler, beberapa pemain kunci seperti Bukilik dan Park Eun-jin mengalami cedera pergelangan kaki. Tapi Coach Ko Hae-jin membuat keputusan berani, yaitu mengistirahatkan pemain inti dan fokus menyusun ulang strategi. Dan ternyata, itu keputusan jenius. Mereka berhasil melaju ke final. Tiba di partai puncak, mereka menghadapi raksasa Filik yaitu Pink Speeders, yang diperkuat oleh legenda hidup Kim Yeon-keung. Sayangnya, dua laga pertama di kandang lawan berakhir pahit, bahkan di game kedua, setelah unggul 2 set lebih dulu, mereka malah harus menyerah dalam 3 set berikutnya. Mental tim sempat digoyang. Tapi bukannya runtuh, Red Sparks justru bangkit. Game ketiga di Daejeon menjadi titik balik, mereka mengalahkan Pink Speeders dengan skor dramatis, dengan perjuangan yang bikin penonton deg-degan. Setter Yom Hye-seon yang pincang tetap bertahan di lapangan. Park Eun-jin bahkan ikut membantu menyodorkan bola saat Yom kesulitan bergerak. Ini bukan lagi pertandingan, ini perjuangan hidup mati. Coach Ko Hae-jin sampai bilang, itu kemenangan paling mengharukan dalam hidup saya. Dan tentu saja, di tengah pusaran emosi dan pertandingan ketat itu, ada Megawati Hangestri Pertiwi bintang asal Indonesia yang lagi-lagi mencuri perhatian. Megawati bukan cuma jadi mesin poin, tapi juga jadi simbol semangat. Smash-nya keras, ekspresinya penuh api, dan kehadirannya bikin lawan was-was. Kalau ada Megawati di garis depan, lawan pasti mikir 2 kali buat pasang blok yang santai. Salah sedikit, siap-siap bola mental jauh ke tribun penonton. Megawati memang bukan tipe pemain yang banyak bicara di lapangan, tapi aksi dan konsistensinya sudah cukup jadi bukti. Musim ini adalah musim keduanya di V-League, dan dia lebih matang dibandingkan tahun sebelumnya. Banyak fans Korea dan Indonesia yang semakin jatuh hati dengan gaya mainnya. Sayangnya, meski sudah tampil habis-habisan, Red Sparks terpaksa harus puas jadi runner-up musim ini. Kim Yeon-keung, sang ratu voli Korea Selatan, menutup karirnya dengan manis, mengangkat trofi terakhir sebelum pensiun. Tapi Red Sparks, mereka juga menutup musim dengan kepala tegak. Dengan sederet cedera, tekanan, dan laga 5 set berturut-turut, mereka tetap berdiri sebagai tim yang disegani. Coach Ko Hae-jin pun tak kuasa menahan air mata di akhir pertandingan. Ia berkata, pemain-pemainku sangat luar biasa, mereka pantas mendapat tepuk tangan, bukan hanya karena permainan mereka, tapi karena hati mereka. Dan ya, semua fans setuju, Red Sparks mungkin kalah di papan skor, tapi menang di hati. Kini, perhatian tertuju pada musim depan. Apakah Megawati akan bertahan di Red Sparks? Apakah mereka akan kembali lebih kuat, lebih solid, dan lebih lapar akan kemenangan? Yang jelas, satu hal pasti adalah, musim ini, Red Sparks telah menulis kisah tentang semangat, perjuangan, dan keindahan dalam kekalahan, dan Megawati, dia tetap menyala, karena bintang tak pernah padam, bahkan di tengah gelapnya kekalahan. Kami tetap bangga padamu Mega, karena telah membawa nama baik negara Indonesia di internasional. Dimanapun kamu berlaga, di situ kami akan selalu di belakangmu, mendukungmu. Next, kita nantikan final 4 Pro Liga Mega dengan tim yang dibelanya Sob. Kalian dukung tim mana untuk Pro Liga tahun ini?